Kita ketemu lagi dalam kuliah kita secara online. Dan ini menjadi sesi yang ke-14. Sesi yang terakhir sebelum UAS. Jadi saya harapkan teman-teman semua tetap dalam keadaan semangat walaupun kita kuliah secara online. Dan dipersiapkan segala sesuatunya agar bisa mencatat hal-hal yang perlu, penting dalam sesi ini. Saya mengerti dalam kondisi COVID ini mungkin tidak optimum apa yang kita bagikan bagi mahasiswa. Tetapi kami yakin dengan proaktifnya mahasiswa, dengan ketekunan dan kerajinannya mengikuti kuliah-kuliah selama ini, berharap mendapatkan pengetahuan dan mengingatnya ketika implementasi nanti di dunia logistik, di dunia pekerjaan, sehingga nanti bermanfaat bahwa ilmu yang didapatkan itu dapat implementasi dan bukan hanya menjadi karyawan, kalau bisa lebih, selain menjadi pemimpin suatu perusahaan logistik, juga kalau bisa menjadi pemilik, owner dari perusahaan logistik. Jadi tetap buat cita-citamu setinggi mungkin, karena bercita-cita itu tidak bayar, gratis. Jadi ngapain kita bercita-cita kecil? You bisa melakukannya, kita bisa melakukannya. Jangan bermimpi kecil, tapi bermimpilah besar. Oke, kita masuk ke topik kita untuk sekarang ini, yaitu online distribution management dan implementasi online dalam manajemen distribusi. Kita sudah tahu, sudah sering melakukan umpamanya berbelanja secara online, memesan sesuatu secara online. Jadi kita tidak gamang atau tidak jarang mendengarkan istilah online ini. Nah, akhir-akhir ini kata online atau e-commerce itu sudah begitu terbiasa. Dan mungkin ke depannya akan kita mendengarkan lagi loncatan-loncatan dalam teknologi yang mempermudah kehidupan manusia dan mungkin akan memanjakan manusia itu sendiri. Apa sih online distribution? Aktivitas e-commerce tidak saja berupa jual beli barang, tapi juga tentang proses pengiriman barang agar pasti sampai ke alamat yang benar. Itulah makna dari distribusi. Jadi bagaimana distribusi secara online tentang proses mulai dari pembelian, kemudian delivery, sampai ke tangan konsumen atau pembeli. Tentu di sini dikatakan sampai ke alamat yang benar. Itulah tugas dari distributor atau tugas dari MKL atau PPJK yang melakukan transportasi pengiriman barang ke alamat dari customer. Di sini ditulis di sini, ketika pembeli selesai memesan barang dari etalase belanja online, berarti mereka telah percaya bahwa perusahaan e-commerce yang menjual barang itu juga sanggup mengirimkan ke alamat yang dituju. Ini sih secara teoritis sudah berjalan dan prakteknya sudah berjalan. Sekarang jarang orang nggak percaya bahwa ketika mereka membeli, bahwa barang tidak sampai. Kecuali ada penipuan. Kalau ada penipuan, ya mungkin hal itu bisa terjadi. Kalau ada penipuan, makanya jangan percaya ketika ada yang menawarkan barang yang harganya tidak masuk akal atau terlalu murah atau terlalu gampang. Demikian juga ketika ada yang menawarkan investasi dengan keuntungan yang terlalu besar, terlalu menjanjikan. Kadang-kadang itu jalan atau pintu menuju kepada kerugiannya. Kemudian di industri e-commerce Indonesia
mendapatkan kepercayaan konsumen bukanlah hal baru, ya. Kita udah hal baru. Banyak perusahaan menghadirkan narasi tentang pengiriman barang yang mudah, murah, cepat, dan tepat untuk menggait kepercayaan calon pembeli. Ya, kan semua yang punya iklan itu selalu mengatakan bahwa produknya nomor satu, tidak pernah mengatakan produk saya nomor tiga. All is number one, selalu. Nomor satu. Karena itu iklan. Tidak apa-apa. Kalau kita memang bisa bagus servisnya, kita tingkatkan kualitas servis, kualitas produk. That's okay, no problem. Kita menyatakan bahwa kita nomor satu. Tapi jangan kita bilang nomor satu, servis kita malah nomor 5. Atau malah yang paling belakang. Jadi, itu yang disebut deliver what you promise gitu. Ketika engkau berjanji kepada customer, ya penuhi janjimu. Jangan di tengah jalan ingkar janji. Oke. Ada online distribution dari perusahaan e-commerce langsung kepada pembeli. Ini ya. Distribusinya itu langsung perusahaan e-commerce itu yang mengantarkan atau distribusi ke pembeli. Jadi dia mempunyai alur atau saluran distribusi sendiri gitu. Dia mempunyai truk sendiri, dia mungkin mempunyai gudang sendiri, dia mempunyai tim untuk menyeleksi barang atau sortir barang, umpamanya untuk pengiriman ke daerah Jawa Barat contohnya. Ada pengiriman ke Jawa Timur, jadi kan itu disortir gitu, sesuai dengan tujuan, maksudnya agar nanti optimum ketika tracking dimuat dengan barang dan dikirim ke daerah Jawa Barat. Walaupun mungkin di Jawa Barat itu bisa ke Bandung, bisa ke Bogor, bisa ke tempat lain di Jawa Barat. Demikian juga kalau ke Jawa Tengah atau ke Jawa Timur ya. Yang penting ke provinsi itu, tapi barang itu bisa dimuat dengan full ke dalam satu truk sehingga menjadi efisien. Okay? Kemudian di sini dikatakan perkembangan teknologi mendorong perubahan pada aktivitas perusahaan. Jika dulu suatu perusahaan sebatas memproduksi barang, maka kini mereka juga bisa melakukan aktivitas multi more than one, lebih dari satu. Banyak gitu ya. Salah satunya yakni menunaikan proses distribusi secara mandiri. Ini yang tadi ya, dari perusahaan komersi itu mempunyai alat-alat untuk distribusi. Makanya dikatakan di sini, proses distribusi secara mandiri. Barang-barang yang telah mereka produksi dapat langsung dikirim ke pembeli menggunakan tim pengiriman sendiri ya. Jadi mereka ada departemen untuk pengiriman. Jadi tidak menggunakan jasa distribusi seperti logistik, tidak menggunakan seperti freight forwarder ya. Perusahaan yang memiliki alur distribusi mandiri biasanya juga menerapkan konsep satu pintu. Ya, ini ada yang keuntungannya, tapi ada juga yang kerugiannya. Kalau melakukan semuanya sendiri, sama seperti konglomerasi. Dia yang punya pabrik, dia yang punya tanaman, dia juga yang punya marketing, dia yang punya logistiknya, dia yang punya kapalnya, dia yang punya gudangnya, dan lain-lain. Itu namanya seperti konglomerasi. Ada positifnya, ada negatifnya. Karena kalau konglomerasi berarti dipegang oleh satu orang, sehingga rezeki nggak dibagi kepada orang lain. Oke, yang berikutnya yaitu contohnya dari perusahaan e-commerce, terus perusahaan ekspedisi. Nah, di sini sudah dilibatkan MKL, sudah dilibatkan di sini freight forwarder atau perusahaan logistik. Jadi ada 3 ya, di sini 3, perusahaan e-commerce sendiri, perusahaan ekspedisi, kemudian ke pembeli. Jadi ada perantaranya itu perusahaan ekspedisi atau perusahaan logistik. Tidak semua perusahaan e-commerce ini ya, tidak semua perusahaan e-commerce ini mampu membina tim distribusi sendiri. Kalau tadi kan yang pertama mampu, kalau ini enggak, dia tidak membuat tim distribusi sendiri. Terlebih geografis pasar Indonesia yang begitu luas untuk dijangkau. Karena masih banyak perusahaan yang hanya berfokus untuk pengadaan dan penjual produk dari situs mereka sendiri, ya kan? Kalau umpamanya dia punya perusahaan e-commerce, terus dia juga yang membuat logistiknya sendiri. Nah, bagaimana dia mengirim kalau umpamanya ada pesanan dari Sumba, dari Waingapu, Sumba Timur di NTT. Bagaimana kalau ada pesanan dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Bagaimana kalau ada pesanan umpamanya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Bagaimana kalau ada pesanan dari mungkin di daerah-daerah yang jauh dari pusat distribusi. Nah, tentu agak sulit untuk membuat uh, alat atau distributor sendiri. Lebih bagus dia menggunakan pihak lain, yaitu di sini disebutkan perusahaan ekspedisi. Karena perusahaan ekspedisi ini biasanya mereka itu saling saling bekerja sama sesama distributor itu, sesama ekspedisi itu untuk bisa mengirimkan satu barang ke satu lokasi. Karena contohnya ke Sorong, Papua, orang mungkin akan jarang ke sana mengirimkan barang. Jadi kalau bisa digabung-gabung barangnya, baru dimasukkan dalam satu kontainer dan dikirimkan ke sana. Itu maksudnya di sini. Calon pembeli tetap bisa memilih produk dan melakukan transaksi di situs perusahaan terkait. Tapi begitu pembayaran telah didonasi, produk yang dipilih pembeli akan diantar ke perusahaan e-commerce, daya antar perusahaan e-commerce ke ekspedisi eksternal, umpamanya ke perusahaan ekspedisi atau kurir-kurir ada yang di sekitar itu. Oke, kadang proses ini memakan waktu lebih lama jika kuantitas barang yang masuk ke gudang perusahaan ekspedisi membludak. Dalam beberapa kondisi perusahaan ekspedisi dapat pula menjemput, ya, bisa juga diantar, bisa juga pick up. Itu tergantung agreement, persetujuan antara perusahaan ekspedisi dengan perusahaan e-commerce, ya. Oke, kemudian perusahaan B2C bisnis itu customer seperti Tokopedia, Alfacart kerap mengandalkan alur distribusi ini, ya. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan ini. Jadi dari e-commerce nanti dikirim ke gudang ekspedisi atau orang ekspedisi yang pick up dari e-commerce gudang baru dikirim. Tapi katanya di sini bahwa kadang agak lama, ialah namanya dihandle sendiri sama dihandle orang lain bisa agak lama. Tapi kalau pinter kadang-kadang malah bisa juga lebih cepat. Itu saya tidak jelaskan di sini karena nanti sangat memakan waktu. Ada juga seperti ini, dari penjual online, kalau tadi kan e-commerce, ini penjual online, perusahaan ekspedisi ke pembeli. Ya, ini hampir sama sebenarnya, ya. Jumlah pedagang online Indonesia semakin subur, sering bertambah populernya platform e-commerce. Jadi mereka tidak perlu lagi membuka toko gitu. Tokonya ya toko online, maksud saya toko yang konvensional, toko yang tradisional di ruko-ruko atau di mall-mall nggak perlu, mereka buka secara online. Jadi setelah itu baru perusahaan ekspedisi yang pick up baru dikirim kepada pembeli. Kemudian begitu adanya pembeli membeli barang, pedagang platform e-commerce, e-marketplace akan mengemas barang itu dan kemudian diantar ke perusahaan ekspedisi eksternal, ya. Jadi ekspedisi itu bukan bagian dari uh, uh, penjual online itu, tapi bagian eksternal. Tentu mereka sudah punya kerjasama kontrak dalam setahun, harganya berapa, setiap tujuan harganya berapa, dan mereka juga kasih tahu berapa lama atau transit time atau lead time dalam perjalanan. Ada banyak perusahaan ekspedisi yang diberdayakan pedagang online, ya seperti sekarang yang terkenal ya JNE, Tiki, Pos Indonesia, bahkan Pos Indonesia ini sekarang udah menjadi freight forwarder juga. Kalau dulu kan hanya surat menyurat, mail, sekarang kan surat udah jarang, ya. Karena orang udah menggunakan WA, menggunakan SMS, dan lain-lain. Hingga penyedia layanan pengiriman berbasis aplikasi seperti GoSend, Grab Express. Pembeli juga dapat memilih sendiri perusahaan ekspedisi yang tertera di etalase toko. Ya, tergantung pengalaman kita atau informasi mengenai ekspedisi yang terbaik, yang ramah, yang servisnya bagus, tidak lelet, tidak rusak, dan lain-lainnya. Oke, kita lanjutkan. Ada juga dengan alur seperti ini, dari penjual online ke perusahaan e-commerce langsung ke pembeli. Berarti di sini tidak melibatkan pihak freight forwarder atau pihak perusahaan logistik. Nah, tadi ya, berarti yang punya distribusi, yang punya tracking untuk mendistribusi, yaitu pihak perusahaan e-commerce. Dia mempunyai tim sendiri untuk mengirim kepada pembeli. Mungkin itu lebih murah dan lebih cepat, ya. Mungkin lebih murah dan lebih cepat, sehingga mereka membangun tim sendiri. Tapi biasanya kalau umpamanya perusahaannya masih kecil, membangun tim seperti itu kan agak meragukan
Karena kalau barangnya tidak kontinu, berarti departemen yang tadi untuk distribusi itu berarti tidak ada pekerjaan. Di samping menyediakan wadah berjualan, sejumlah perusahaan e-commerce juga menawarkan slot warehouse mereka pada pedagang online sebagai tempat penyimpanan sementara barang yang akan dijual. Selain berguna sebagai tempat penyimpanan sementara, keberadaan warehouse atau gudang yang dikelola langsung perusahaan e-commerce dapat memudahkan pedagang dalam mengurus aspek pengiriman. Ya, kalau barang sudah di gudang e-commerce, tentu ketika ada pesanan, ada order, mereka lebih gampang karena ini kan sudah kerjasama antara penjual dengan perusahaan e-commerce. Dan mereka mempunyai truk sendiri, mempunyai alat transportasi sendiri untuk mengirimkan kepada pembeli. Sehingga lebih gampang, bukan hanya tracking, mungkin juga packing, mungkin juga uh, cara untuk memilih barangnya. Oke, kemudian pedagang menyerahkan inventarisnya ke perusahaan-perusahaan commerce untuk menangani setiap pengiriman dengan maksimal, mulai dari pengemasan barang, ya tadi kan, packing ya di sini, pendataan alamat, ya umpamanya tadi sama ke Jawa Barat, hingga pengiriman ke alamat pembeli. Perusahaan e-commerce B2C, dari business to customer, seperti Blibli online, Zalora, dan lain-lainnya, menjadikan alur ini menjadi rantai distribusi utama mereka. Perusahaan yang menggabungkan konsep B2C dan C2C atau customer ke customer seperti Lazada juga menggunakan alur ini sebagai salah satu opsi pengiriman barang ke pembeli. Kebetulan saya sendiri pernah menghandle Lazada ini ya. Lazada ini saya heran dulu ada jam tangannya yang tidak terkirim, dia jual jam tangan itu hanya 150.000. Tapi memang karena 50.000 ya gampang juga rusak ya. Dan harga itu rupanya mau benar-benar harga tidak bohong. Harganya 50.000 satu jam tangan katanya bagus. Tapi dipakai cuma berapa bulan ada yang rusak. Tapi ada juga yang bagus gitu. Kemudian ada alur online-nya seperti ini, penjual online, terus ada perusahaan e-commerce. Perusahaan e-commerce, kemudian perusahaan ekspedisi. Sampai ke pembeli ini lebih panjang lagi alurnya ya, dari penjual online, perjuangan e-commerce, perusahaan ekspedisi, baru pembeli. Ada 4 di sini. 4 titik poin ada sehingga barang itu sampai kepada pembeli. Alur terakhir ini juga menyertakan slot warehouse sebagai tempat penyimpanan barang. Hanya saja perusahaan e-commerce yang menggunakan alur ini umumnya tidak punya tim kurir sendiri. Karenanya mereka menggunakan ekspedisi eksternal ya. Jadi tim e-commerce ini mereka tidak punya tim kurir atau bagian tracking atau bagian yang mendistribusikan, tapi mereka menggunakan freight forwarder atau menggunakan perusahaan tracking gitu ya. Ini mungkin saja bukan karena tidak punya dana untuk ini, tapi mungkin saja mereka uh, tidak menginginkan semua hal dipegang oleh satu perusahaan. Sehingga dengan ini juga bisa nanti pengalihan itu juga kalau ada kerugian, ada kerusakan di perjalanan. Jadi yang bertanggung jawab bukan hanya e-commerce ini. Ketika dia punya kontrak dengan perusahaan ekspedisi ke tracking, nanti kalau umpamanya dalam perjalanan ternyata terguling atau rusak atau bagaimana barangnya, yang menjadi bertanggung jawab adalah perusahaan ekspedisi ini, sehingga perusahaan e-commerce itu jadi terbebas dari kerugian. Itu maksudnya di sini. Jadi banyak hal tujuannya ya. Dan bisa juga kalau umpamanya e-commerce ini udah punya kontrak dengan perusahaan ekspedisi, kalau tiba-tiba barangnya atau orderannya banyak, nah mereka kan bisa menggunakan beberapa perusahaan ekspedisi sehingga tidak mengecewakan konsumen. Kalau mereka hanya punya sendiri, tentu uh, trackingnya terbatas, trackingnya mungkin tidak banyak, dan ketika ada tiba-tiba order yang banyak, mereka akan kesulitan. Nah, ada kelebihan, ada kekurangannya menggunakan perusahaan ekspedisi. Tapi saya pribadi sebenarnya menyarankan agar perusahaan-perusahaan itu menggunakan perusahaan ekspedisi. Satu, agar berbagi juga, ada pemerataan penghasilan bagi banyak orang. Ketika perusahaan di ekspedisi ini punya bawahnya 100 orang karyawan, berarti kan kalau ada 100 orang karyawan, paling tidak yang dihidupi perusahaan ini udah istri yang dari 100 atau suami dari 100, anak-anaknya mungkin itu bisa yang dihidupi itu 300 orang, daripada hanya ini yang melakukan sendiri, dia yang packing, dia yang gudang, dia yang tracking, dia semuanya yang distribusi, berarti dia hanya keuntungan di satu pihak. Jadi kurang baik menurut saya ya.
Oke, setelah itu, di dalam hal ini ketika pembeli menyelesaikan transaksinya dengan penjual online yang ada di platform e-commerce terkait barang yang dipesan dan dikemas di warehouse, perusahaan e-commerce itu setelah dianggap memenuhi prosedur pengemasan, tentu packing itu macam-macam ya, makanya dulu prosedur pengemasan, beda barang, beda cara mengemasnya ya, jangan sampai salah kemasan. Ternyata rusak, contohnya kalau ada barang-barang dari keramik, barang-barang dari kaca, itu mengemasnya harus baik agar tidak terjadi kerusakan, atau dari elektronik, TV gitu dan segala macam. Sampai TV-TV itu benar-benar itu walaupun tipis kemasannya tapi dalamnya itu sangat bagus sehingga walaupun terbentur sedikit dia tidak gampang rusak karena memang sudah dibuat kemasan yang begitu bagus ya. Kemudian setelah dianggap memenuhi prosedur pengemasan, barang itu akan diambil atau dikirim ke perusahaan ekspedisi atau tracking eksternal. Perusahaan ekspedisi barang itu kembali diproses dan disortir. Tadi disortir bisa per tujuan, disortir bisa juga per komoditi dan banyak ya yang menjadi alasan untuk mengadakan sortir berdasarkan daerah tujuan. Kalau umpamanya tidak disortir, contohnya barang berbahaya kecampur dengan barang general goods kan berbahaya. Umpamanya apabila barang berbahaya kimia umpamanya dalam satu drum dicampur dengan barang biasa atau general cargo, nanti ketika bocor itu drum itu bisa merusak barang yang lain juga jadi harus disortir. Oke, setelah semuanya selesai, barang akan mulai distribusikan ke tempat pembeli. Sejumlah perusahaan C2C seperti Jakmal, TSID, Oven Coffee, mengenai apa ini tolong dicek, bisa di email atau di Google ya, nanti dipelajari di sana apa aja, perusahaan apa aja menggunakan alur ini untuk pengirim barang. Perusahaan B2C seperti matahari.com juga menyertakan alur ini dalam pendistribusian produk-produknya. Baik, di sini ada tugas, tolong dikerjakan, karena ini tugas terakhir sebelum UAS. Ya, kalau dibaca-baca ini, baca-baca yang lain, nanti sehingga di UAS-nya tidak kelabakan, tapi tenang saja. Karena ini secara online, kalian bisa punya pemikiran-pemikir sendiri, ya terang. Saya yakin nilainya akan bagus, tapi walaupun bagus karena bisa membuka apa namanya, membuka email, membuka Google, jadi saya berharap tetap kalian mempelajari. Baik, tolong nanti tugas ini sudah selesai sebelum jam kuliah kita selesai, sehingga bisa dikirim ke saya dan saya akan buat ini menjadi salah satu nilai di membantu untuk nilai UTS dan juga nilai kuis. Baik, terima kasih. Saya mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan selama ini. Semoga di lain waktu kita bertemu. Terima kasih dan sukses selalu.